saya bukan orang Aceh nih, tapi sekarang saya jatuh cinta dengan Aceh. Hutan Aceh itu paling bagus di Sumatera dibandingkan provinsi lain. Kel ini merupakan satu-satunya tempat atau tempat terakhir di dunia naik ke atas, kemudian mulai menerbangkan drone tuh kan. Awalnya tidak ada aktivitas, tapi kemudian mereka sudah beraktivitas. Saya tidak sadar drone itu terlalu rendah. Gajah masuk ke pemukiman, sebenarnya gajah yang masuk atau kita yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumo, terima kasih sudah kembali menyaksikan Butalk, podcast yang membahas tentang hutan, alam, dan lingkungan Aceh. Nah sahabat Bumo, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas tentang hutan Aceh. Nah, apa yang sahabat Bumo pikirkan tentang hutan Aceh? Pepohonan yang rimbun, keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, dan tentunya manusia dan satwa yang hidup berdampingan dan saling menjaga. Nah sahabat Bumo, di podcast kali ini tentunya kita akan membahas tentang hutan Aceh bersama Bang Lukmanul Hakim, yaitu JIS Manager Yayasan HK. Kita sapa dulu nih. Halo, Assalamualaikum Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sahabat Bumo, jadi Bang Lukman ini sebagai GIS ya Bang ya? Ya, GIS. Geographic Information System. Mungkin boleh dijelaskan dulu ke sahabat Bumo sebenarnya GIS itu apa sih Bang? Oke, nah GIS ini istilah bahasa Inggris sebenarnya. Kepanjangannya Geographic Information System, atau kalau bahasa Indonesia ya SIG, Sistem Informasi Geografis ya, dibalik saja sebenarnya. Intinya dia suatu alat atau ilmu atau sistem yang bisa mengolah data, tapi dia berbasis geografis, artinya ada penempatannya di muka bumi. Jadi ya contohnya misalkan kita ingin menghitung berapa sih luas administrasi Banda Aceh misalkan, atau berapa sih luas hutan di Gayo Luas, seperti itu. Jadi itu memerlukan sistem informasi geografis atau GIS tadi, seperti itulah. Oke, berarti kita kayak melihat update terkini ya tentang luas, tentang apa ya namanya monitor juga gitu Bang ya. Jadi saat ini GIS itu sudah dikombinasi dengan beberapa ilmu lain seperti penginderaan jauh tadi atau remote sensing. Jadi ada data-data citra satelit yang menyediakan gambar permukaan bumi secara reguler. Ada juga alat seperti drone gitu. Jadi memudahkan kombinasi beberapa alat jadinya. Jadi kita bisa menggunakan drone untuk memantau perubahan suatu area. Yang berbasis GIS. Oke, berarti kita bisa melihat ya dengan alat canggih terkini bagaimana hutan Aceh sekarang ya Bang. Mungkin boleh dijelasin nggak sih Bang, kenapa Bang Lukman itu tertarik untuk bisa sebagai GIS ini Bang? Mungkin saya boleh cerita sedikit pengalaman kenapa saya bisa sampai di HK gitu. Boleh. Sebenarnya saya ini aslinya orang Medan gitu, jadi tidak ada Acehnya sama sekali. Gitu. Ya. Kemudian saya selepas SMA berkuliah di Siakuala, Universitas Siakuala, di prodi Teknik Geofisika namanya. Jadi ya Teknik Geofisika ini sebenarnya dia tidak spesifik belajar tentang GIS, tapi ada satu mata kuliah yang belajar tentang GIS tersebut. Bahkan sebenarnya Teknik Geofisika ini lebih orientasinya itu lebih ke arah eksplorasi misalkan, atau mempelajari tentang gempa bumi, tentang ilmu seismik seperti itu. Setelah saya selesai studi di Siakuala, saya melamar di Yayasan AK. Kemudian kebetulan saat itu ada kebutuhan posisi untuk GIS kan. Ya alhamdulillah diterima. Kemudian ya saya banyak belajar di HK bagaimana menerapkan ilmu GIS yang dulu waktu kuliah mungkin orientasinya lebih ke arah eksplorasi. Di sini agak berbeda arahnya ke konservasi, tapi ternyata banyak ilmu yang di geofisika yang saya pelajari bisa diterapkan di pekerjaan saat ini di HK. Bagaimana hubungan misalkan patahan Sumatera dengan kondisi hutan di Aceh seperti itu. Jadi banyak hal. Oke, jadi saling melengkapi ya, meskipun berbanding terbalik gitu ya. Iya, kalau tarik ininya sebenarnya dia agak bertolak belakang. Iya, oke Bang. Mungkin menurut Bang Lukman nih Bang ya, menurut Bang Lukman
sekarang apa sih yang menjadi keunikan dan kekhasan hutan Aceh? Bagi saya sebenarnya hutan Aceh ini sangat-sangat istimewa gitu kan. Saya sendiri kan tadi saya bukan orang Aceh nih, tapi sekarang saya jatuh cinta dengan Aceh. Gitu. Alhamdulillah juga dapat jodoh orang Aceh ya. Alhamdulillah. Iya. Nah selain itu dari segi hutannya sangat istimewa menurut saya. Hutan Aceh itu paling bagus di Sumatera dibandingkan provinsi lain. Misalkan mau dibandingkan dengan Sumatera Selatan atau Riau atau Sumatera Utara, mereka itu secara administrasi lebih luas tuh dibanding Aceh. Tapi tutupan hutan di Aceh masih lebih tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera. Jadi 55% daratan Aceh itu masih tertutup oleh hutan. Nah, itu dari poin pertama. Poin selanjutnya, di Aceh ini juga lengkap. Jadi banyak kelas tutupan hutan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, mereka punya standar untuk memetakan tutupan lahan di Indonesia. Jadi ada beberapa kelas hutan, seperti hutan lahan kering primer, misalnya lahan kering sekunder, ada hutan mangrove, ada hutan rawa, kemudian ada kelas lain seperti savana, semak, semuanya ada di Aceh. Jadi sangat-sangat lengkap menurut saya. Jadi belum tentu provinsi lain ada hutan seperti itu. Ada lagi poin selanjutnya, seperti penetapan kawasan hutan. Nah, kawasan hutan di Aceh ini juga cukup lengkap. Kita mengenal ada hutan lindung, ada hutan produksi, kemudian ada taman nasional, ada taman hutan raya, Tahura, seperti di Sare misalkan, atau di Simelu misalkan. Ada taman buru di bagian Aceh Tengah, kemudian ada taman wisata alam, ada yang darat, ada yang laut bahkan, di Sabang atau di Pulau Banyak. Kemudian ada Suaka Marga Satwa, Rawa Singkil, ada cagar alam Serbajadi. Betul. Jadi belum tentu provinsi lain punya penetapan kawasan hutan yang sangat lengkap gitu. Nah, kita di Aceh ini punya gitu. Oke, dengan tadi Bang ya, kayaknya lengkap yang udah komplit banget ya. Udah ada savana, terus ada hutan mangrove, ada apalagi tadi ya, hutan, penetapan hutan juga Bang. Penetapan kawasan hutan juga. Sebenarnya ketika kita membahas tentang penetapan kawasan hutan ini, yang menjadi kekhasan dari Aceh ini tuh seperti apa Bang? Jadi sebenarnya yang bisa saya sampaikan, penetapan kawasan hutan ini kan diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi seluruh daratan Aceh ini, seluruh daratan Indonesia itu sudah ditetapkan. Oh, ini peruntukannya untuk hutan lindung, ini fungsinya untuk produksi, ini fungsinya untuk konservasi. Jadi penetapan ini itu dibagi berdasarkan 3 faktor. Faktornya itu termasuk kelerengan, kemudian jenis tanahnya dan curah hujan seperti itu. Jadi nanti ada metode scoring namanya. Jadi ini tanahnya tidak kuat. Kemudian ini curah hujan terlalu tinggi. Oke, ini fungsinya lindung. Jadi di scoring nanti. Ini bisa untuk produksi, makanya ditetapkan sebagai hutan produksi. Kalau yang ini APL. Kalau APL itu gimana Bang? Nah, APL itu sebenarnya kepanjangan area penggunaan lain. Jadi itu di luar kawasan hutan lindung. APL itulah peruntukan untuk perumahan, kemudian perkebunan, bandara, jalan, semuanya di situ. Jadi memang peruntukan untuk produksi seperti itu. Jadi tadi Bang kan udah ada macam-macam hutan, terus ada jenis-jenisnya juga. Kita juga sering mendengar nih Bang, kawasan ekosistem Leuser. Nah, sebenarnya kawasan ekosistem Leuser ini sama nggak sih dengan Gunung Leuser? Nah, sebutan ini terkadang kita sulit untuk membedakan sebenarnya kawasan ekosistem Leuser itu seperti apa sih, Bang? Gitu. Ya, baik. Nah, ketika kita mendengar Leuser itu banyak hal mungkin yang akan muncul di pikiran kita ya, apalagi orang Aceh. Gitu. Karena banyak istilah yang menggunakan Leuser. Leuser, saya bisa jelaskan ada beberapa istilah Leuser. Yang pertama itu ada Gunung Leuser. Kan? Dia salah satu gunung tertinggi di Sumatera mungkin. Nah, jadi Gunung Leuser ini punya 3 puncak yang saya tahu. Puncak Leuser, Puncak Loser, Puncak Tanpa Nama. Jadi ketinggiannya kurang lebih 3.400 sekian meter. Seperti itu. Itu istilah Leuser pertama. Istilah Leuser kedua itu ada Taman Nasional Gunung Leuser, TNGL. Nah, TNGL ini dia merupakan kawasan, jadi kawasan konservasi. Jadi kalau kawan-kawan sahabat Bumo nanti lihat peta yang terkait kehutanan, dia biasanya warnanya ungu. Nah, Taman Nasional Gunung Leuser ini, dia ini
statusnya Taman Nasional tadi. Jadi merupakan salah satu tingkatan tertinggi untuk penetapan kawasan hutan tadi. Nah, TNGL ini dia ada di 2 provinsi, ada di Aceh dan di Sumatera Utara. Kalau kawan-kawan pernah tahu Langkahan misalkan, tahu Bahoro, yang di Sumatera Utara itu bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser juga. Nah, TNGL ini statusnya juga penting karena dia sudah ditetapkan sebagai cagar biosfer dan situs warisan dunia oleh UNESCO. Bahkan TNGL ini merupakan salah satu dari 5 taman nasional tertua di Indonesia. Jadi dia sudah ada sejak 1980. Ada 4 kawan-kawannya lain kayak Taman Nasional Komodo dan Ujung Kulon, Waikambas tidak, Ujung Kulon, Ujung Kulon satu lagi. Ada 2 lagi yang di Jawa dan di Indonesia bagian timur. Nah, dia status Taman Nasional Gunung Leuser ini sudah penting dan sudah mendunia. Kemudian ada istilah Leuser yang ketiga tadi, kawasan ekosistem Leuser. Nah, jadi KEL, TNGL itu adalah berbeda. Tapi seluruh TNGL itu ada di dalam KEL. Nah, KEL ini menjadi saking pentingnya lah si TNGL tadi, dibuatlah KEL. KEL itu menjadi penyangga atau buffer zone-nya TNGL seperti itu. Jadi KEL ini juga ada di 2 provinsi sama seperti TNGL kan, ada di Sumatera Utara dan ada di Aceh. Nah, luas KEL itu sekitar 2,6 juta hektar. Jadi di Aceh dia sekitar 2,2 juta dan sisanya itu ada di Sumatera Utara. Nah, di Aceh dia ada di 13 kabupaten kota. Tersebarlah dari Aceh Tamiang, kemudian Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, kemudian di sebelah barat selatan itu ada Aceh Singkil, Subulu Salam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Barat. Jadi 13 kabupaten kota. Oke, berarti unik ya Bang, udah ada TNKL, ternyata berbeda. Ya. Namun KEL ini dia melingkupi ya TNGL ya, gitu benar. Ya, sebagai kawasan menyelimuti kawasan penyangga dari Taman Nasional Gunung Leuser. Sebenarnya Bang ya, ketika kita membahas kawasan ekosistem Leuser itu, apa yang bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Aceh sendiri itu? Menyambung pertanyaan dari itu tadi. Jadi kenapa harus KEL? Kenapa KEL itu penting? Iya, betul. Itu juga yang sering muncul juga di pikiran saya kan. Nah, KEL ini dari segi legalitas, dari segi hukum, dia ditetapkan sebagai KSN atau Kawasan Strategis Nasional. Itu berdasarkan PP nomor 26 tahun 2008. Nah, sebenarnya KEL ini statusnya sama kayak Danau Toba. Jadi dia sama-sama sudah KSN. Tapi Danau Toba mungkin diangkat sebagai KSN dari sudut pandang pariwisata. Si KEL ini diangkat sebagai KSN dari sudut pandang terhadap daya dukung lingkungan hidupnya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Nah, seharusnya penataan ruang KEL dan Danau Toba ini kan diprioritaskan, tapi saat ini ya mungkin belum maksimal penataan ruangnya. Nah, di KEL ini juga penting karena dia menjadi hulu sungai bagi sekitar ada 10 sungai besar di Aceh. Hulunya itu ada di KEL. Jadi kan air ini kan mengalir dari hulu ke hilir gitu kan. Ada sungai-sungai besar di Aceh seperti sungai Alas atau sungai Singkil. Itu hulunya ada di KEL, di Agusen, di Gayo Lues. Kemudian sungai Tamiang misalkan, sungai besar, sungai Arapundo, sungai Klut di Aceh Selatan. Semuanya ada di KEL. Jadi itulah beberapa alasan KEL itu penting. Dan mungkin sahabat Bungo juga sering dengar bahwa KEL ini merupakan satu-satunya tempat atau tempat terakhir di dunia di mana ada 4 satwa kunci atau 4 mamalia besar itu masih hidup di alam bebas. Jadi 4 satwanya ya orangutan, badak, gajah, dan harimau. Jadi tidak ada tempat lain di dunia di mana 4 satwa ini masih sama-sama di alam liar. Mungkin ada tempat lain tapi di kebun binatang misalkan. Tapi ini di alam liar ya. Jadi ini satu-satunya tempat loh gitu. Itulah alasan kenapa KEL ini penting. Oke ya, ternyata sangat unik dengan 4 spesies kunci tadi ya yang hidup di hutan Aceh. Beda dengan hutan-hutan yang lain ternyata ya keunikannya. Bang, mungkin kalau sekarang dilihat dengan keindahan Aceh, hutan yang sangat luar biasa, yang menjadi ancaman hutan kita itu apa sekarang, Bang? Biasanya sesuatu yang kaya itu memang akan punya banyak ancaman ya. Ya seperti rumah mewah itu kan pasti kayaknya lebih menarik bagi pencuri ya. Nah, jadi mungkin mirip kayak KEL, kayak hutan Aceh. Jadi
banyak ancaman juga yang dihadapin di Aceh di hutan kel. Nah, salah satunya seperti ya perambahan atau deforestasi, bagaimana konversi hutan menjadi area perkebunan seperti itu kan. Ada juga illegal logging atau pembalakan liar, kemudian bisa jadi juga pertambangan ilegal, kemudian ada jalan yang membelah hutan. Jadi jalan ini juga berpotensi besar bisa merusak hutan karena dia akan memfragmentasi hutan gitu, memecah hutan menjadi bagian kecil-kecil seperti itu. Itu jadi beberapa ancaman yang dihadapi di hutan Aceh dan KL. Kalau hubungannya dengan satwa nih Bang, kalau sekarang kan kita sering mendengar pemberitaan tuh kayak konflik atau interaksi negatif kita sering sebut gitu antara manusia dan satwa, itu berpengaruh nggak sih Bang dengan karena rusaknya hutan? Ya, pasti itu pasti ya. Tapi itu mungkin akan lebih masuk akal jika dijelaskan oleh seseorang yang dengan background biologi atau kehutanan ya. Tapi bagi saya pasti itu akan berdampak ya, Bang, ya? Karena mungkin yang kita tahu juga satwa hutan ini juga menjadi habitat bagi satwa-satwa kan. Nah, kita sebenarnya berbagi ruang dengan mereka kan, yang sama-sama makhluk hidup seperti itu. Jadi satwa ini dia juga punya jangkauan atau home range seperti itu. Misalkan contohnya kayak harimau. Harimau tuh punya jangkauan tuh. Jadi misalkan dia punya jangkauan areanya 8 kilo kali 8 kilometer seperti itu. Dia akan di situ-situ saja. Atau gajah juga seperti itu. Jadi tapi dia akan balik ke area itu dalam kurun waktu yang lama. Mungkin 10 tahun lagi dia akan balik lagi ke situ. Nah, mungkin di awal dia berpergian ke situ, ini masih hutan, masih banyak makanan. Kemudian karena kebutuhan lahan mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian hutan itu sudah beralih fungsi, sudah menjadi kebun, sudah menjadi ada perumahan seperti itu. Jadi gajah, ini kan rumah saya dulu mungkin ya, jadi kok sekarang udah jadi kebun gitu. Ini dia sudah, ini rumah aku nih udah nggak ada lagi ya, udah akhirnya pindah rumah. Itulah ada interaksi negatif tadi ya. Gajah masuk ke pemukiman, sebenarnya gajah yang masuk atau kita yang masuk ya? Gitu ya, ternyata peran untuk menjaga ekosistem ini penting sekali Bang ya, sehingga alam hidup si satwa juga hidup dengan damai, kita juga hidup dengan damai gitu ya. Oke Bang, mungkin lebih kepada kalau sekarang tadi kan ada tantangannya Bang ya, tantangan di mana ada perambahan yang Bang Lukman sampaikan tadi. Kalau dari data JIS sendiri Bang ya, itu seperti apa sekarang Bang kalau melihat pemantauan hutan sekarang? Ya, berita baiknya adalah deforestasi atau kegiatan untuk mengkonversi hutan ke selain hutan. Jadi kan kita biasa di HK itu menghitung deforestasi atau kehilangan tutupan hutan secara reguler. Jadi kalau di dalam KEL itu kita hitungnya per bulan. Jadi sebulan sekali kita akan ada, bulan September angka forest loss atau kehilangan tutupan hutannya itu sekian, Oktober berapa, November berapa. Kalau untuk seluruh Aceh kita akan update per tahun seperti itu. Nah, berita baiknya tren deforestasi di Aceh itu menurun, terus menurun. Itu juga senada dengan deforestasi di Indonesia. Jadi Indonesia juga deforestasi juga menurun. Di Aceh seperti itu. Misalkan di tahun 2019 itu angka kehilangan tutupan hutan di Aceh itu masih sekitar 21.000 hektar. Tapi terus menurun. Di tahun 2020 itu sekitar 14.000-an. Nah, di tahun 2021 dan 2022 ini stabil di angka 9.000-an. Jadi dia terus menurun. Itu berita baik ya. Kalau kita lihat sekarang yang menjadi penyebab mungkin ya, kenapa bisa menurun itu, ada nggak sih informasi yang bisa kita sampaikan ke sahabat Bumo? Ya, mungkin ini juga hasil dari kerja semua pihak kan, pemerintah sebagai pemangku kawasan, kemudian ada LSM, ada masyarakat juga. Kan tujuan kita sebenarnya sama kan, ingin mempertahankan hutan yang terbaik di Sumatera tadi gitu kan. Ya, dengan kegiatan-kegiatan patroli, kemudian ada kegiatan penguatan masyarakat, bagaimana kita mencoba untuk agar masyarakat ini tidak, terutama yang hidup di perbatasan hutan gitu kan,
mempunyai alternatif lain selain misalkan mengambil kayunya. Kita punya opsi untuk menghasilkan HHBK, hasil hutan bukan kayu misalkan, seperti itu. Kalau kita lihat Bang, dengan tantangan sekarang ya Bang ya, dampak untuk masyarakat sekitar itu seperti apa Bang dengan perambahan tadi, seperti apa tadi pembakaran hutan gitu, apa sih dampaknya untuk masyarakat sekarang Bang? Ya, untuk dampak sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan, tapi semua, karena sebenarnya kan kita hidup di rumah yang sama nih, di bumi yang sama. Jadi seandainya bumi ini rusak, sayangnya tidak hanya mengancam orang yang merusaknya, tapi orang-orang lain mungkin yang masih baik-baik itu juga merasakan efeknya gitu kan. Ini seperti apa ya, mungkin kayak butterfly effect mungkin ya. Jadi ketika satu dirusak akan merusak yang lain juga seperti itu ya. Kayak sekarang mungkin kita akrab dengan bencana banjir misalkan kan, contohnya di Aceh. Jadi sebagai informasi juga, sebenarnya kan seharusnya ketika hutan kita masih bagus nih di Sumatera, kita seharusnya lebih aman dari bencana banjir, bencana longsor atau kekeringan. Karena hutan tadi juga sebagai spons dia kan, jadi dia ketika hujan turun dia bisa menyimpan air, dan ketika musim kemarau dia bisa menyerap gitu ya, mempertahankan airnya juga, mengalirkan dengan ada ininya lah kan, ada sponsnya gitu. Tapi ketika itu rusak akan merusak siklus air tadi, siklus hidrologi ya. Makanya kita sekarang lebih akrab dengan bencana banjir seperti itu kan. Jadi frekuensi bencana banjir yang terjadi di Aceh mungkin sekarang sudah lebih sering gitu kan. Mungkin dulu kita sering mendengar ada siklus banjir besar per 4 tahun, per 10 tahun. Tapi sekarang kalau dulu banjirnya 4 tahun sekali, kalau sekarang kebalikannya, setahun bisa 4 kali seperti itu. Malah cuaca sekarang juga nggak menentu ya Bang ya? Iya benar, jadi ya efek panjangnya salah satunya perubahan iklim, memperparah perubahan iklim seperti itu kan. Suhu meningkat, misalkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dulu kayaknya lebih dingin dari inilah gitu kan. Tapi sekarang kayaknya malam pun kayaknya nggak perlu pakai selimut lagi tidur. Jadi ya efek perubahan iklim juga mulai terasa, suhu bumi sudah naik 1 sampai 1,5 derajat seperti itu. Emang banyak sekali kompleks ya, dari kalau kita melihat hutan hilang, jadi dampaknya itu memang sosial, budaya, dan juga ekonomi. Apalagi sekarang cuaca juga yang tidak memberikan kepastian, hujan, banjir gitu Bang ya. Kadang kemarau di musim hujan atau hujan di musim kemarau gitu. Jadi Oke Bang, menurut Bang Lukman ini Bang ya, bagaimana cara-cara kita sebagai anak muda untuk bisa menjaga hutan dan juga menghindari dari ancaman tadi itu Bang? Untuk cerita penyelamatan hutan atau cerita konservasi ini kan menurut saya merupakan suatu progres yang panjang gitu kan. Ini proses yang berkesinambungan. Orang-orang generasi sebelum kita misalkan juga ada upaya untuk menyelamatkan hutan gitu kan. Nah, ini menurut saya ini seperti estafet. Jadi saat ini mungkin tongkat itu sudah sama kita, atau mungkin belum, tapi suatu saat tongkat estafet itu akan di kita. Jadi tugas kita lah melanjutkan untuk upaya penyelamatan hutan itu, dan tugas kita juga untuk memberikan tongkat ini ke generasi selanjutnya. Tapi sebenarnya kita tidak ingin memperparah kondisi hutan kita yang semakin buruk misalkan kan. Nah, sebagai generasi muda mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu kan. Yang pertama mungkin bagi saya pribadi, edukasi diri sendiri dulu. Jadi kayak kalau bahasa Arabnya ibda binafsih gitu Bang ya. Iya benar. Jadi sebelum kita mengedukasi orang lain, kayaknya edukasi diri sendiri dulu ya. Jadi kenapa sih hutan ini penting gitu? Emang kalau hutan ini rusak apa sih akibatnya gitu kan? Jadi terus belajar kan, mungkin dengan background kita masing-masing gitu kan. Ada yang background hukum, ada yang background kehutanan, ada yang jadi guru misalkan. Jadi ya terus mengedukasi diri sendiri, kemudian kita bisa berkontribusi, bisa bergabung ke organisasi atau lembaga-lembaga yang peduli lingkungan, dan kita mungkin punya sosmed tuh kan, punya media sosial, bisa menyuarakan hal-hal kecil seperti itu kan yang bisa berdampak. Dan mungkin ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan langsung. Ya mungkin sudah akrab juga ya, kayak mengurangi sampah-sampah yang sekali pakai, sampah plastik seperti itu kan. Kemudian berusaha untuk menghemat energi, misalkan penggunaan ketika
mengisi daya baterai kan. Jadi kadang-kadang setelah HP-nya penuh tuh langsung cabut aja. Colokan di itu tidak dicabut. Oh kan, gitu ya, hal-hal kecil. Hal kecil kan yang kayaknya bisa kita lakukan gitu kan. Mungkin bagi saya hal kecil ini kan seperti apa ya, kayak merubah kebiasaan gitu kan. Ini kan hal yang tidak biasa yang saya lakukan, tapi kayaknya kalau kita terus melakukan hal kecil yang baik, nanti akan terbiasa. Dan itu tadi, proses ini panjang gitu kan. Jadi ketika kita sudah melakukan hal baik, nanti kayaknya ada satu titik kita mulai menikmati, oh ini kayaknya baik gitu kan. Dan kemudian kita bisa mengedukasi orang lain seperti itu. Oh ini kita bisa mulai hal kecil kok, seperti itu bagi saya. Iya benar sih Bang Lukman, Icut kayak merasakan juga gitu ya, ketika seperti hal-hal kecil tadi, menghindari penggunaan sampah plastik gitu. Nah ini juga sebenarnya tantangan. Iya benar. Sekarang dengan segala hal itu harus pakai plastik, botol kemana-mana kalau minum harus beli kemasan yang plastik gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa mengurangi ya dari hal-hal kecil itu. Oke Bang Lukman. Nah ini kita flashback lagi nih. Tadi Bang Lukman membahas kalau GIS itu memonitoring hutan nih. Nah mungkin Bang Lukman bisa nggak sharing ke sahabat Bumo gitu, apa saja hal yang menarik atau yang menjadi pengalaman yang paling berharga atau yang paling menantang bagi Bang Lukman saat memonitoring hutan ini? Oke, sebenarnya saya kan mungkin masih baru ya, jadi ya pengalaman saya mungkin tidak terlalu wah dibanding orang-orang lain yang sudah lama terjun di dunia konservasi misalkan, atau konservasionis gitu kan. Tapi sejauh ini ada beberapa hal, ada beberapa pengalaman yang menurut saya ini bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan gitu kan. Jadi selain kami mengamati kondisi hutan melalui laptop, melalui alat-alat di ruangan lah kan, sesekali kita juga turun ke lapangan gitu kan, dengan drone, dengan smartphone seperti itu kan. Jadi ada beberapa pengalaman, seperti contohnya kami pernah menginvestigasi suatu perusahaan tambang tuh dengan drone. Jadi sifatnya ini diam-diam, memata-matai lah seperti itu kan ya. Jadi ya kita jalan, ada guide lokalnya juga gitu kan. Jadi kita jalan menyelinap dari pintu belakang, bukan pintu pun. Jadi kita mendaki itu di bukit terdekat lah dari area perusahaan ini seperti itu kan, secara diam-diam. Kemudian kita sebenarnya ingin mendokumentasikan bahwa mereka ini masih berkegiatan seperti itu. Padahal izin mereka tuh sudah dicabut. Sudah dicabut gitu. Jadi kita sudah naik lah dengan dengan orang-orang yang tidak biasa ke lapangan, dengan bawa tas drone ya, dengan megap-megap. Naik ke atas, kemudian mulai menerbangkan drone tuh kan. Awalnya tidak ada aktivitas, tapi kemudian mereka sudah beraktivitas, kita dokumentasikan. Karena keasikan mendokumentasikan itu, saya tidak sadar drone itu terlalu rendah. Jadi mereka menyadari ada drone. Kemudian kita memantau langsung, kok mereka udah parkirin alat-alat beratnya ya gitu. Mereka tahu ini ada yang mantau. Jadi dan ada beberapa orang keluar dari perusahaan itu seperti kayak langsung kayak nunjuk ke drone itu nggak sih? Tidak, tapi biasanya kalau drone itu kan kecil, akan sulit mungkin untuk mencarinya di atas. Tapi suara dia tuh, suara ini ya, di keheningan itu akan terdengar. Jadi mereka pasti menyadari ada drone, makanya mereka menghentikan aktivitasnya. Kemudian beberapa orang dari area perusahaan itu keluar dan seperti berusaha mencari mana orang yang menerbangkan drone. Dan itu ya mulai panik juga gitu kan. Tapi karena saya tidak sendiri, ada beberapa orang, gitu kan. Jadi ya drone-nya diturunin, kemudian kita tidak langsung kembali ke area perkampungan. Jadi ya kita tunggu dulu, kita pantau, kita telepon orang di apa. Jadi itu salah satu hal yang ini mungkin yang tak terlupakan. Mungkin orang lain kayak baru segitu. Tapi iya benar. Ya, bagi saya itu salah satu hal yang ini. Akhirnya ketahuan nggak sih saat waktu udah enggak, jadi kita alhamdulillahnya punya jejaring yang bagus juga di desa tersebut. Jadi ya ada orang desa yang membantu kita juga. Kalian di situ saja dulu, jangan turun karena mereka masih keliling-keliling di sini seperti itu. Jadi ketika suasana sudah aman, kita baru turun dan kembali ke desa. Oke. Ternyata memang ketika kita monitoring ya kan, melihat bagaimana nih ketika sudah dicabut izin, kita kan juga tetap memantau ya. Benar. Apalagi kita sebagai GIS gitu Bang ya. Banyak sekali ternyata ya tantangan juga. Aduh, misalnya ketahuan gimana nih gitu. Iya, benar-benar. Jadi
ada rasa ketakutan yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Apa betul sampai seperti ini ya? Iya ya, banyak juga ternyata pengalaman. Kalau misalnya waktu lagi monitoring di ini Bang, mungkin ada nggak kayak kan kita pakai alat-alat canggih nih gitu. Ada nggak sih tantangannya untuk ketika monitoring pakai alat-alat yang sudah disediakan ini? Tantangan sebenarnya teknologi ini kan bagi saya nih teknologi ini kan sangat cepat perkembangannya gitu kan. Teknologi tahun lalu tidak sama lagi dengan teknologi tahun ini. Jadi tantangannya sebenarnya kita terus upgrade teknologi. Jadi teknologi 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu sudah jadul untuk dipakai di tahun ini. Jadi salah satu tantangannya tadi kita upgrade dengan teknologi terkini seperti itu. Tapi ada mungkin satu hal yang ingin saya bagikan juga ke sahabat Bumo dan Icut. Bagi saya ada suatu keistimewaan karena secara reguler monitoring misalkan atau melihat hutan. Jadi mungkin saya tidak banyak pengalaman untuk turun ke lapangan langsung, tapi dengan alat-alat GIS atau pengindahan jauh tadi, setidaknya saya bisa jalan-jalan online tuh. Jadi jadi ya menelusuri inci demi inci hutan Aceh. Ini tuh di sini. Jadi ketika saya ke lapangan, ada kesempatan untuk ke lapangan tuh saya udah dapat spoiler duluan gitu. Yang selama ini saya pantau tuh ini rupanya seperti itu. Jadi ketika misalkan menelusuri jalan yang membelah hutan gitu kan. Pasti di depannya ada perambahan tuh. Dan kan tuh saya dapat langsung terpantau ya. Iya, dapat datanya kan dari monitoring yang lewat pengindahan jauh selama ini kan. Tapi ketika di lapangan, ini yang dibuka yang minggu lalu seperti ini kan. Jadi kemudian ada juga rasa takjub tuh ketika ke lapangan gitu kan. Jadi melihat keindahan alam, melihat utuhnya hutan secara langsung melalui mata sendiri. Yang mungkin selama ini lihatnya kayak di wallpaper laptop saja atau di halaman kalender seperti itu. Tapi ini ini dengan mata langsung. Jadi, gitu. Kemudian disampaikan takjubnya di sini pun mungkin biasa-biasa saja. Gitu. Tapi ketika di lapangan ini rupanya gitu. Kalau itu sih pengalamannya gitu juga Bang. Iya. Misalnya ketika lihat di foto ya, berbeda dengan langsung kita secara panca indera ya. Rasanya, harmoni alamnya gitu sangat berbeda ya. Ternyata dengan suara-suara alamnya, suara naturalnya lagi gitu kan. Ya, sangat luar biasa ternyata keindahan hutan Aceh. Ya, kayaknya sesuatu yang tidak bisa diceritakan gitu. Iya. Tidak bisa dideskripsikan juga. Makanya sahabat Bumo, kalau misalnya mau tahu gimana hutan Aceh, yuk kita jalan-jalan juga ke hutan. Iya kan Bang? Nggak cuma di mall doang dong. Bener. Oke Bang Lukman, terkait dengan kita menjaga hutan nih Bang, mungkin ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Bumo dan juga harapan untuk kita memperkuat menjaga alam Aceh. Pesan bagi saya sendiri juga sebenarnya ini. Jadi kata orang sesuatu itu terasa lebih berharga ketika kita sudah kehilangannya. Kan? Jadi tadi kita sudah cerita bagaimana kondisi hutan Aceh, istimewanya Aceh, bagaimana ada 4 satwa kunci yang hidup masih ada di Aceh seperti itu. Saya tidak ingin sebenarnya cerita-cerita indah ini hanya jadi dongeng gitu kan, dan ingin sebenarnya mewariskan ke generasi-generasi selanjutnya, ke anak, ke cucu seperti itu. Jadi saya yakin semua individu kita sebagai peran apapun yang kita jalani di bumi ini, kita bisa berkontribusi untuk menyelamatkan hutan Aceh seperti itu. Jadi saya ajak diri saya sendiri juga sebenarnya, ayo kita sama-sama. Oke, nah Bang Lukman, tidak terasa ya kita sudah di penghujung podcast nih. Terima kasih Bang Lukman, sudah banyak sekali kita hari ini cerita-cerita tentang hutan, keindahannya, keunikannya, kekhasannya, dan juga sepertinya ancaman juga harus terus kita atasi ya untuk bisa menanggulangi, untuk menjaga hutan Aceh lebih baik lagi. Nah, sahabat Bumo, tidak terasa ya kita sudah banyak sekali mendapatkan wawasan tentang bagaimana keunikan dan kekhasan hutan Aceh. Dan semoga kita juga sebagai generasi muda juga terus menyuarakan, mengkampanyekan untuk melindungi hutan Aceh. Kita tutup podcast kali ini, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.